warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jurnal harian kedua saya. Yang sebelumnya sudah saya berikan adalah jurnal harian pertama. Nah, pada kali ini jurnal harian kedua saya itu bertemakan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara. Begitu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi yang pertama di sini saya merangkum dari materi yang disampaikan narasumber tentang bagaimana sih, apa sih pengertian dari wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga mengetahui bahwa untuk menjaga wawasan kebangsaan kita, wawasan Nusantara kita, kita juga turut serta harus memiliki sikap patriotisme dan juga nasionalisme. Lalu apa sih itu patriotisme atau nasionalisme ya? Yaitu menjunjung tinggi semangat, sikap, dan perbuatan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah airnya, negara, dan juga bangsanya. Baik, selanjutnya, apa sih 3 hal yang menjadi dasar dari nilai-nilai bernegara? Ya, yang pertama itu adalah Pancasila. Semua orang tahu Pancasila ada 5 sila yang kita selama ini hayati. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Nah, lalu apa saja sih yang bisa merusak sikap kebangsaan kita, sikap patriotisme kita gitu ya? Terdapat 4 hal isu yang menjadi topik atau permasalahan bangsa yang sering kali terjadi. Yang pertama adalah korupsi, lalu yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah hoax atau hate speech ya, yang keempat adalah sikap radikalisme. Sebetulnya 4 hal ini itu memang menjadi masalah yang mestinya tidak terjadi ya di bangsa ini. Namun pada kenyataannya 4 hal ini sering sekali malang melintang di pemberitaan ya, terutama korupsi, lalu ada juga hoax, hate speech. Maka alangkah baiknya sebagai ASN ya, kita harus bisa menghindari 4 hal ini. Agar apa? Agar kita tetap bisa terus konsisten, komitmen begitu ya untuk bisa menjaga bangsa Indonesia. Lalu seperti apa ya internalisasi yang bisa saya pahami begitu, apalagi karena saya berprofesi sebagai dosen. Nah, di sini yang saya pahami adalah karena dosen itu adalah sebagai pelayan publik ya. Lalu kami juga memiliki tridharma, yaitu memberikan pengajaran, ya, juga melakukan pengabdian masyarakat. Maka dalam hal ini dosen itu adalah sebagai role model atau sebagai contoh. Oleh karena itu, harapannya dosen sendiri itu mampu ya menjaga sikap wawasan kebangsaannya, wawasan nusantaraannya, sehingga menjunjung tinggi sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kesehariannya ketika bekerja. Lalu apa sih yang bisa saya lakukan sebagai dosen? Sebagai bentuk aktualisasi saya, menjaga sikap nasionalisme saya, menjaga sikap patriotisme saya. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah saya akan menjunjung tinggi rasa tenggang rasa begitu ya terhadap rekan kerja yang mungkin berbeda agama dengan saya begitu. Lalu yang kedua adalah sikap musyawarah, mufakat gitu ya. Karena ketika kita bekerja sebagai dosen tidak hanya mengajar sebetulnya, tapi kita juga terlibat di prodi, di fakultas sehingga ketika ada musyawarah, ketika ada persoalan gitu ya, harapannya adalah kita tetap saling menghormati pendapat yang orang lain sampaikan. Lalu yang ketiga adalah kita juga harus menjunjung tinggi hukum, aturan ya yang telah diberikan baik dari fakultas ya atau dari lingkungan tempat kita tinggal begitu ya. Lalu yang terakhir adalah menjaga integritas diri. Nah, menjaga integritas diri ini seperti tadi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti narkoba, korupsi, lalu tidak juga melakukan hate speech atau menyebarkan berita hoax begitu ya, dan juga tidak masuk dalam paham-paham radikalisme. Ya, harapannya dari banyak hal ya yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk menjaga bangsa Indonesia ini, untuk untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, tetapi hal-hal kecil yang tadi saya sampaikan semoga saja itu akan cukup berpengaruh begitu ya terhadap diri saya sendiri dan juga orang lain gitu.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kembali lagi nanti ya di jurnal harian ketiga saya. Terima kasih. Dadah.